Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana trik atau strategi untuk lolos CPNS maupun P3K. Ini pengalaman saya karena alhamdulillah tahun 2018 saya bisa lolos CPNS melalui jalur umum dan bisa mendapatkan seperti ini. Teman-teman, tahun ini formasi P3K itu sangat banyak sekali. Berarti peluang kita untuk bisa lolos sangat besar. Ada 3 kesempatan untuk kita mengikuti tes P3K. Yang pertama, itu yang harus kita lalui. Usahakan di tahap pertama itu kita lolos. Karena kalau tidak, nanti di tahap kedua, apalagi tahap ketiga, saingan kita akan semakin berat. Apalagi kalau sudah ada saingan yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Maka dari itu perlu strategi yang bagus, perlu semangat belajar yang tinggi supaya kita bisa lolos P3K untuk tahun ini. Jadi saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk belajar supaya lebih mudah. Kalau menurut saya ya, selain kita berusaha dalam belajar, kita juga yang tidak kalah penting adalah doa. Kita mungkin sudah sering melihat ada banyak orang yang belajarnya menggunakan modul. Bahkan modul sebanyak ini, modul itu kita baca, kita pelajari, itu sudah bukan zamannya. Ketika kita mempelajari modul sebanyak itu, sebetulnya kalau menurut saya itu waktu kita berkurang sangat banyak sekali. Kalau saya tidak memakai seperti itu, yang saya lakukan untuk bisa memahami materi tes CPNS ataupun P3K, saya hanya menggunakan beberapa alat. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih. Yang pertama yaitu saya menggunakan smartphone ya. Smartphone, terus soal, memakai soal juga, terus memakai buku tulis. Jadi ada 3 benda yang saya gunakan. Jadi langkah yang saya lakukan itu saya membaca soal. Nanti kalau soalnya itu misalnya membahas tentang perkembangan peserta didik, maka nanti saya akan mencatat di buku tulis materi itu, dan pengayaannya nanti akan saya cari lewat smartphone. Itu akan jauh lebih mudah kita pahami daripada kita membaca modul yang bertumpuk-tumpuk yang banyak sekali. Itu menurut saya. Dan kita harus punya target ya. Kita harus memahami kelemahan kita. Seperti saya itu punya kelemahan dalam hafalan, sehingga saya harus memperbanyak memahami materi yang bersifat hafalan. Setiap hari kita harus targetkan untuk belajar. Harus belajar. Karena apa? Karena ketika kita banyak membaca, pasti banyak sekali pengetahuan yang akan kita dapatkan. Apalagi saya termasuk karakternya yang sulit dalam hafalan. Itu trik saya yang bisa saya lakukan. Selain itu juga kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita diberikan kemudahan dan belajar kita juga lancar ya. Ya, ini merupakan cerita pengalaman saya dalam menghadapi tes CPNS pada 2018 dan alhamdulillah lolos. Dan sebenarnya tidak ada bedanya dengan P3K yang sekarang. Bahkan yang dulu itu jauh lebih sulit karena kita melewati tahapan SKD dan SKB. Kalau sekarang kan tidak. Makanya peluang itu jangan disia-siakan. Kita harus berusaha sekuat tenaga supaya tes atau kesempatan pertama langsung passing grade dan langsung lolos. Karena kesempatan kedua ketika akan jauh lebih berat. Jangan menyerah sebelum bertanding. Bahkan kadang saya juga mendengar ada yang, aduh, lawan saya sudah cerdik. Jangan berpikiran seperti itu, karena pikiran kita
itu justru akan membuat semangat kita menurun. Kita justru harus tertantang bahwa passing grade itu jadi jalan utama. Belum tentu yang cerdik itu lolos kalau dia tidak passing grade. Makanya saya memberi motivasi kepada teman-teman semua, terutama dalam bagaimana trik untuk belajar supaya mudah dipahami. Dan melalui channel YouTube ini, insya Allah nanti saya akan berbagi bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan CPNS maupun P3K. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, bismillah, lolos CPNS atau P3K.